Kalau kamu ada saudara di sini, Yuka, kamu boleh kasih alamat saya biar mereka tahu rumahku. Dan supaya saya juga bisa kenal mereka. Bolehkah saya juga meminta nomor kamu? Saya tunggu balasanmu. Sambung wanita itu melengkapi awal perkenalannya, menyisipkan nomor teleponnya. Sebagai laki-laki lajang yang dengan kesederhanaan hidupnya menikmati hidup di desa, wajar apabila Randy tersentuh dan terketuk hatinya hingga menaruh empati pada teman barunya yang curhat atas kerumitan nasib yang menimpa perjalanan hidupnya. Dengan latar belakang sebagai salah satu korban bencana tsunami Aceh yang telah kehilangan semua keluarganya, sehingga menakdirkan wanita itu mengikuti sang suami dan bertinggal di Inggris karena keterikatan emosional yang hingga membawa dirinya terlibat dalam organisasi kemanusiaan berskala internasional. Setengah bulan sudah sejak awal perkenalan mereka. Tidak ada pesan pertemanan yang muncul di masing-masing akun Facebooknya. Di malam minggu, tepat pukul 1.30 WIB, Randy mencoba mengirimkan pesan. Gimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Kalau boleh saya tahu, siapa salam cantik Goni Desopari Rusai dan Mary Rusai itu? Siapa salam cantik Goni Desopari Rusai dan Mary Rusai itu? Tanya Randy malam minggu dini hari, penasaran. Mencoba ingin mengetahui siapa sebenarnya wanita itu setelah menemukan dua nama yang menyukai dan mengomentari foto profilnya yang diperbarui sebulan sebelum pertemanan dengan Randy. Melalui akun Facebooknya yang dikirim dari website, wanita itu lalu berkisah tentang keadaan dirinya yang disampaikan melalui pesan messenger. Saya berharap pesan ini sampai kepadamu dalam waktu yang sangat baik. Saya menikah dengan suami saya. Beliau meninggal 5 tahun yang lalu terkena serangan stroke. Sebelum kematian suami saya, dia melakukan kontrak senilai 1.564 pound sterling. Tetapi kematiannya membawanya pergi sebelum uang dikirimkannya ke banknya. Tetapi kematian membawanya pergi sebelum uang dikirimkan ke banknya. Suami saya adalah seorang filantropis sebelum kematiannya, dan ia juga mendorong saya untuk membantu orang-orang sejak kami menikah selama tahun yang lalu tanpa anak. Saya berasal dari Indonesia, yaitu Banda Aceh, dan saya kehilangan semua keluarga saya selama bencana tsunami. Di saat orang yang menikahi saya membawa saya pergi untuk berlibur ke Singapura, ini adalah pengalaman yang sangat saya benci untuk mengingat dalam hidup saya. Ucapnya mengetuk empati hati Randy. Saya telah berjuang dengan kanker, dan menurut dokter saya, tahap sekarang tak terkendali, dan saya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Saya ingin memberikan dana ini sebagai bukti cinta saya kepada setiap manusia yang membutuhkannya. Di mana saat ini yang terbersit di pikiran dan lubuk hati saya
untuk membantu yang tidak mampu dan mendirikan sebuah organisasi amal. Adapun saya berikan semua dana ini dikarenakan amanah dari suami saya. Juga karena saya tidak mempunyai anak untuk mewarisi dana saya. Adapun keluarga dari suami saya ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kisah wanita itu, dan mengharapkan tidak membeda-bedakan agama, suku, atau etnis ketika menangani proyek ini. Mohon dapat membalas pesan saya untuk informasi selanjutnya. Damai sejahtera Allah kepadamu dan keluargamu. Benih-benih empati yang bersemi dan mekar berbunga-bunga di sepanjang pertengahan akhir bulan Juni di hati Randy. Diiringi harap-harap cemas dan perasaan kompleks yang membalut jiwanya. Lalu ia menulis untuk wanita itu. Ini nomorku terkirim. Karena takdirku kini sedang bertinggal di asrama dalam proses penulisan buku, kiranya mukadimah awal komunikasi ponsel seperti saat ini, antara pukul 20.30 sampai dengan pukul 3.00 WIB. Hati terbuka siapa yang tidak terenyuh, tersentuh sedih, dan bertambah keimanannya atas kisah seperti yang menimpa bumi Aceh ketika itu. Semoga Tuhan memberikan kekuatan lahir batin padamu. Sebetulnya saya ingin bercerita panjang tentang perjalanan hidupku, seperti tulis kamu di awal perkenalan itu. Tapi aku menikmati hidup apa yang ada, meskipun terganjal dilematika dalam karir sebagai pecinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas serba terbatas ini. Aku juga pernah menderita kanker usus besar di tahun 1990-an. Panjang umur, keluar benjolan sebesar biji kopi dari pusar diiringi cairan seperti pisil memecah. Berkah. Doaku, semoga Allah memberkahimu seperti aku. Kalau aku boleh tahu, sebuah organisasi apa yang ada dalam obsesimu? Benjolan sebesar biji kopi itu muncul pada pusarku di hari ke-12 selama rutin mengkonsumsi bioharmoni, royal jelly, lingsi oolong teh, dan tepung mata beras merah. Masing-masing adalah produk dari Jepang, Cina, dan yang terakhir dari Indonesia. Kamu jenis kanker apa, dear? Kamu jenis kanker apa, dear? Tanya Randy penuh empati pada wanita itu. Terima kasih atas perhatian atas situasi saya. Saya berdoa bahwa Allah akan memberi kamu hati yang baik untuk menangani proyek ini dengan ketulusan. Saya tidak akan mengawasimu untuk proyek ini atau tahu bagaimana kamu menghabiskan uang. Tetapi Allah akan berada di sana untuk melihatmu. Silakan ambil 35% dari total jumlah untuk penggunaan pribadimu dan gunakan sisa untuk pekerjaan amal. Mohon untuk tidak mengizinkan teman yang buruk atau anggota keluarga untuk menipumu untuk menggunakan semua uang untuk diri sendiri, karena konsekuensi akan ada pada kamu. Jadi, please, kirimkan data pribadi seperti nama lengkap kamu, alamat lengkap, nomor HP, dan salinan kartu identitas. Saya akan pergi dan mengirimkan datamu untuk diregistrasikan dan bisa segera diproses, oke? Saya tunggu balasanmu. Silakan terhormat. Saya ingin kamu simpan saja rahasia untuk sekarang sampai kamu menerima uang. Oke?
untuk keamanan dan tujuan, dan Allah akan membalas kamu. Tutur wanita itu pada Randy. Janganlah engkau beramal ibadah kepadanya tanpa ilmu. Demikian risalah mengatakan, lebih baik pahitnya dulu yang kutelan bukan. Jujur, aku orang kampung. Wajar dong kalau aku ingin tahu kemana data itu akan kamu registrasikan untuk diproses. Organisasi yang dimaksudkan sudah berdiri atau akan kamu dirikan? Jika sudah, apa nama organisasinya? Hablum minallah atau untuk kemanusiaan? Jika hidup ini ikhlas hanya untuk mengabdi padanya, bagaimana jika amal yang dimaksudkan nanti kuarahkan biar hanya Allah saja yang tahu, ke kotak amal tanpa sepengetahuan siapapun untuk amal jariah? Pahalanya terus mengalir seperti wakaf atau pembangunan masjid misalnya. Kebetulan masjid kami akan direnovasi. Atau tolong beri contoh di antara petunjuk pelaksanaannya jika arahnya kemanusiaan, agar jelas dan ikhlas jika amanah itu sudah selesai aku laksanakan. Karena semua kenikmatan hidup ini sungguh kelak akan dipertanyakan. Timpal Randy beberapa menit sebelum mengirimkan data pribadi, nomor ponsel, dan salinan kartu identitas lengkapnya kepada teman baru Facebooknya pada pukul 23.43 WIB, di samping nomor rekening bank yang telah ia miliki.